Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang rahasia bagaimana kita mengalami satu terobosan-terobosan dalam hidupnya. Ini penting karena banyak manusia karena tidak mengerti rahasia ini, sesuatu yang seharusnya dia tenang tapi tidak tenang. Nah, apa rahasianya? Hari ini kita lihat firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 sampai kepada ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, hal yang pertama ada satu ajakan atau panggilan dari Tuhan kepada setiap manusia, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Jadi pertama di sini kita bisa melihat bagaimana ajakan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar yang mendengarkannya supaya datang kepada Tuhan. Ya, kondisi yaitu semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, saudaraku, ajakan ini adalah berupa panggilan bagi setiap manusia. Dan Tuhan tidak pernah memaksa orang datang kepadanya, tapi berupa ajakan dan kata marilah kepadaku. Kata marilah ini adalah kita diberikan Tuhan pilihan. Jadi hidup kita ada kalanya ditentukan oleh karena pilihan kita. Nah, yang penting bagi kita ini mau nggak menanggapi panggilan Tuhan itu. Nah, ini menentukan pertama bagaimana orang terlepas dari kondisi letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, orang yang tidak mengerti rasa ini bisa sepanjang hidupnya, mulai dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dia mengalami beban berat karena dia hanya berpikir bahwa hidup ini memang sudah beginilah nasib saya. Memang itulah yang saya alami. Dia tidak berpikir bahwa ada pengharapan yang besar, yaitu datang kepada Tuhan. Nah, sikap datang ini yang sangat penting. Nah, bagaimana sikap orang yang datang kepada Tuhan, yaitu di sini tadi, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi sikap datang kepada Tuhan, yaitu dengan sikap hati yang mau belajar, sikap hati di mana merubah sikap kita, yaitu kita tidak membawa ego kita, tapi betul-betul datang kepada Tuhan, merendahkan diri bahwa aku tidak mampu, aku tidak sanggup, tetapi Tuhan sanggup, aku tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Dan kita percaya bahwa kita datang kepada Tuhan dengan sikap rendah hati. Nah, di sanalah awal bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu rendah hati. Nah, dengan sikap seperti inilah yang Tuhan senangi. Nah, kata aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sini bukan sekadar lega seperti tadi beban begitu dilepaskan dari situ. Bukan. Kata kelegaan di sini adalah pengertian lebih dalam lagi, yaitu seperti kita memang tidak ada beban apapun dalam pikiran kita. Pikiran kita rest seperti orang yang terlepas dari segala pikiran-pikiran yang tadi menghambat, pikiran-pikiran yang berat, pikiran-pikiran yang susah tidur, semua itu ketika datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Nah, bagaimana cara datang? Tadi dengan sikap hati yang rendah hati. Yang kedua, kita perlu belajar juga bagaimana kita datang kepada Tuhan, di mana kita mempercayai sepenuhnya bahwa Tuhanlah tempat kita melepaskan segala beban itu. Jadi kita datang kepadanya dengan segenap hati kita. Ya.
rendah hati dan segenap hati kita. Kita tahu pengharapanku hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain. Jadi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tidak ada lagi istilahnya 80%, 70% atau 90%, tapi 100% penyerahan diri total kepada Tuhan. Ini yang sangat penting. Jadi bukan separuh-separuh. Nah, ada orang berkata, aku datang kepada Tuhan kalau semua masalahku sudah selesai. Kalau aku mendapatkan sejumlah uang yang saya butuhkan sehingga dengan cara demikian maka aku datang kepada Tuhan. Nah, sebenarnya bukan demikian. Apakah kita dalam kondisi bermasalah, tapi kita datang kepada Tuhan, kita betul-betul menyerahkan sepenuhnya apapun yang sedang kita hadapi, mungkin secara pikiran kita, oh berat persoalanku. Tetapi bagi Tuhan tidak ada istilah berat. Yang penting sikap hati, di mana rendah hati kepada Tuhan. Dan kita betul-betul percaya sepenuhnya bahwa tempat kita bersandar hanya Tuhan saja. Tidak ada sandaran yang lain. Ini sangat penting. Nah, sesudah kita mendapatkan satu kelegaan dalam hidup kita, kita datang dengan sikap hati yang betul-betul 100% penyerah kepada Dia, maka pikulah yang kupasang. Arti sini, artinya sejak kita mengalami sesuatu uh, terobosan-terobosan, kita mengalami yang namanya kelegaan-kelegaan, bukan lega dan tadi beban berat seperti beban berat yang kita pikul, seperti ada beban yang kita lepaskan, tetapi kita betul-betul mengalami rest. Kata rest di sini uh, tidak terganggu kita seperti orang mati. Ya, orang mati itu seperti kalau sudah orang mati itu adapun di sekitarnya dia tidak tahu lagi kondisi sekitarnya. Betul-betul dia mengalami rest. I'll give you rest. Nah, ini yang penting. Nah, rest ini yaitu tidak lagi terbebani dengan pikiran-pikiran duniawi. Walaupun ada tapi enggak mengganggu. Dia istirahat. Dia tenang rasanya. Dan pikulah yang kupasang artinya Tuhan juga menempatkan kuk kepada kita. Kuk yang Tuhan taruh kepada kita bukan kuk yang dipasang oleh iblis. Kalau iblis itu adalah di mana kita rasanya nggak bisa lagi berbuat apa-apa, rasanya hidup ini pasrah begitu saja. Tapi pikulah kupasang dan belajarlah kepada aku. Arti di sini kita sudah mulai terbeban kepada rencana Tuhan. Kalau dulu kita berpikir aku hidup untuk diriku sendiri, tetapi sekarang aku hidup untuk Tuhan. Nah, ya pikulah yang kupasang artinya terbeban dalam proyeknya Tuhan. Ini yang sangat penting. Terbeban dalam proyeknya Tuhan. Karena ketika kita memahami rasa ini, Tuhan katakan bahwa sekarang kita hidup adalah untuk Tuhan. Nah, bagaimana tentang hidup untuk Tuhan? Saya bacakan satu ayat lagi buat kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi ketika kita merasakan asa pertolongan Tuhan, masa kelegaan secara rohani kita lega, kita nggak lagi bebani dengan sesuatu yang berat, tapi kita merasakan bahwa semua kuserahkan kepada Tuhan. Dan kita mengambil sikap bahwa kita hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan. Jadi artinya kita mengambil sikap bahwa aku hidup untuk Yesus. Nah, ini yang sangat penting karena ada sebagian orang hanya datang kepada Tuhan supaya dia mendapatkan satu kelegaan, kelepasan, ya berat-beratnya dia bisa mengalami satu
suatu yang tidak lagi dalam beban-beban, sudah gitu tidak ada tanggung jawab. Nah, tidak ada tanggung jawab apa-apa dalam pekerjaan Tuhan, hanya datang untuk kebutuhan sesaat. Nah, tapi Tuhan mau bahwa orang yang datang kepadanya bukan hanya dilepaskan dari beban berat, tapi terlibat dalam proyeknya Tuhan, yaitu pikulah kuk yang kupasang. Jadi ada kuk. Kuk di sini ada tuh kalau kita ingat eh, di kampung bagaimana kuk yang dipasangkan dalam kerbau atau lembu atau sapi, di mana kuk ini dipasang kepada binatang ini tujuannya yaitu membajak. Membajak makanya sawah ya bisa dikerjakan dan bisa dalam proyeknya yang mana kita kerja dalam sama. Demikian juga dalam proyeknya Tuhan kita mengerjakan yang sama. Jadi kita tahu bahwa kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Yesus. Nah, orang menyadari bahwa dia hidup untuk Yesus. Di sanalah di mana dia mengalami sesuatu kehidupan baru dan tidak ada lagi beban-beban yang lain, hanya terbeban dalam perutnya Tuhan. Dan dia mengalami satu peningkatan secara rohani. Kalau dulu tidak terbeban, sekarang dia terbeban dalam perut Tuhan. Si orang demikian kalau dia mengalami bagaimana Tuhan sudah melawat dia, maka kehidupannya bukan kehidupan lama, tapi ada satu kehidupan baru. Karena siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka dalam kehidupan orang yang mengerti rahasia ini, orang datang kepada Tuhan, dia lepaskan dari segala beban berat secara rohani, dia betul-betul mengalami satu kelegaan, maka dia terlibat dalam proyek Tuhan. Jadi tidak ada alasan yang lain. Jadi orang yang mengalami satu pengalaman rohani bagaimana Tuhan lepaskan dia dari segala beban berat, maka dia mengambil kesimpulan, dia mengambil satu keputusan, aku hidup untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Dia terlibat dalam pekerjaan Tuhan, terlibat dalam proyek Tuhan. Makanya Tuhan mau kita dalam hidup ini bukan sekedar menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Artinya, mulai dari hal-hal yang kecil kita lakukan, mengajak orang untuk mendengarkan firman Tuhan, itu juga bagian kita terlibat dalam proyek Tuhan. Atau melayani orang-orang susah, dia tidak tahu, tidak mengerti apa arti hidup. Nah, itulah tugas kita untuk menjelaskan bahwa hidup ini sangat mahal. Karena mahal adalah maka Yesus sendiri mau mengorbankan dirinya, mau menyerahkan dirinya, darahnya tercurah, yaitu untuk menebus kita manusia. Jadi saudaraku, hari ini Tuhan mau bahwa kita bukan sekedar hanya mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mengalami satu kelegaan-kelegaan, tapi terlibat dalam proyeknya Tuhan. Nah, kita mendapatkan satu kelegaan dan kita ambil bagian dalam proyek Tuhan. Apa yang kita lakukan yaitu tertuju kepada Tuhan. Karena kita punya prinsip apa saja aku lakukan dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi prinsip ini harus kita pegang. Jadi kita hidup ini kita tahu bahwa kita memang sebagai hamba Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita kesaksian. Tuhan berikan kita pengalaman bagaimana kita dibebaskan dari kondisi-kondisi beban berat. Maka ketika ambil bagian dalam perintah Tuhan, maka hidup kita akan tampil beda. Jadi orang yang terlibat dalam proyek Tuhan, hidupnya sangat berbeda dengan orang yang tidak memahami rasa ini. Berbeda sekali. Kenapa? Keterlibatannya dalam Tuhan, melihat bagaimana pertolongan Tuhan semakin bertambah-tambah, penyertaan Tuhan,
akan terlihat dalam dirinya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan yang besar. Kenapa? Karena keterlibatannya dalam proyek Tuhan. Maka Tuhan membuktikan bahwa dia menyertai sampai kepada kehidupan yang akan datang. Tidak ada istilahnya susah. Karena susah itu berhubungan dengan jasmani. Tetapi sekalipun saja jasmani, tapi rohani, di mana hati kita bergembira. Walaupun jasmani kita susah, tapi hati begitu bersukaria, hati begitu senang. Apalagi kalau ada jiwa-jiwa yang kita layani dan orang itu mendapatkan satu kehidupan yang baru. Mereka memahami apa arti hidup, mereka mengerti jawaban dalam hidup ini hanya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika mereka mengalami satu kehidupan yang mengerti rasa hidup ini adalah sangat berarti, dan Tuhan mau semua terlibat, orang-orang terlayani pun terlibat, dan orang itu pun terbang lagi buat orang lain untuk menangkan jiwa, dan hati kita bergembira, hati Tuhan bergembira, hati kita penuh melimpah dengan sukacita. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, kita ambil bagian dalam proyek Tuhan ini, luar biasa. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, jadi sejak kita mengambil keputusan untuk terlibat dalam proyek Tuhan, dan tidak hanya seketika saja kita ambil bagian, dan kita sudah menjadi hambanya Tuhan. Walaupun profesi kita, misalnya seperti Pak Saud, profesinya adalah seorang dokter, tapi Tuhan samarkan dia bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, tapi disamarkan ada pekerjaan-pekerjaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi dia sudah punya pandangan ke depan bahwa aku hidup untuk Tuhan. Jadi statusnya adalah sudah menjadi hamba Tuhan. Walaupun pekerjaan yang dilakukan masih pekerjaan-pekerjaan orang lihat, yaitu profesi sebagai dokter atau sebagai salesman seperti Pak Buter-Buter contohnya kan. Bisa saja itu orang nggak bisa melihat, tapi perubahan itu ada di dalam hati kita. Jadi ketika hati kita mengalami satu perubahan, nah ini yang luar biasanya. Maka Tuhan rindukan bahwa setiap orang yang sudah mengalami bagaimana Tuhan menjamah dalam hidupnya, bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam hidupnya, dan bukan hanya sekedar menjadi anak Tuhan, Kristen duniawi, tapi Kristen yang betul-betul mengalami pribadi Kristus dalam dirinya. Dan mengalami betul-betul bagaimana Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan berjanji, orang yang hidup dalam proyek Tuhan, orang yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jadi Tuhan menyertai setiap orang. Maka semakin banyak orang mengerti rahasia ini, maka pekerjaan Tuhan akan semakin diperluas melalui kita yang mendengarkannya hari ini. Saya teringat di mana kesaksian saya sendiri. Dulu saya berpikir dalam hidup ini, yaitu tentang kebutuhan hidup. Saya melayani, kadang-kadang saya rasa rendah diri. Waduh, saya ini hanya sebagai hamba Tuhan, ya seolah-olah ya hidupnya adalah sulit gitu ya dalam ekonomi dan sebagainya. Maka kadang-kadang kalau ada orang kaya yang berhubungan saya berpikir apa yang dia bisa berikan buat saya. Ya mengerti saya ini seorang hamba Tuhan, seolah-olah berpikir hamba Tuhan ini kere. Tapi perubahan itu rupanya dalam alam pikiran. Ketika saya merubah, saya hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi ada rencana Tuhan yang indah. Dan saya belajar untuk mengerti apa tujuan Tuhan dalam diri saya. Ketika perubahan itu terjadi, kalau saya dulu melayani
berfokus kepada kebutuhan hidup. Tapi ketika perubahan dalam diri saya, bahwa saya hidup adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ada tujuan Tuhan dalam diri saya. Perubahan terjadi. Nah, ketika perubahan terjadi dalam pikiran saya, maka perubahan dalam alam nyata juga ada. Sehingga saya ketemu orang kaya tidak berpikir lagi apa yang dia beri buat saya. Tetapi saya berpikir apa yang saya berikan buat orang kaya ini. Tentu kalau orang Tuhan ada firman Tuhan yang dia berikan. Nah, sebagai contoh, kesaksian, saya pernah berkumpul dengan beberapa hamba Tuhan ada di satu tempat di Medan ya. Jadi ada seorang yang pengusaha, dia berpandangan setiap hari Kamis datang hamba Tuhan untuk bisa menyegarkan hatinya karena lelah dengan pekerjaan-pekerjaan. Jadi setiap hari Kamis datanglah, dia beri waktunya untuk hamba Tuhan. Tetapi dalam kondisi itu, hamba Tuhan berpikir apa yang bisa aku dapatkan dari orang ini. Karena dia secara uang berkelimpahan karena dia adalah salah satu pemegang saham yaitu hak paten koperasi dia angkutan yang ada di Medan. Nah, bertahun-tahun seorang pengusaha ini berpikiran bahwa kalau datang hamba Tuhan ini pasti melegakan, pasti ada firman Tuhan sampaikan, tapi tidak terwujud. Tapi puji Tuhan, karena waktu itu saya ada di situ, saya berpikir nih hamba Tuhan ini banyak mengeluh tentang keberadaannya, tentang kontrakan, tentang atap bocor dan sebagainya. Tuhan bekerja di mana saya sampaikan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Dan saya katakan ada waktu nggak Pak? Kita mendengar firman Tuhan. Seperempat jam saja, nggak usah panjang. Nah, ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, saya ikuti bagaimana pimpinan Tuhan. Ada satu kelegaan, bahkan pengakuan daripada uh, pengusaha ini, dia bilang, sudah lama saya merindukan ada hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Tapi baru kali ini saya mendengar ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan buat saya. Saya merasakan ada satu kelegaan hari ini. Dan untuk membalas kebaikan Tuhan, dia katakan begini, Pak, kapan Bapak pulang ke Jakarta? Nah, Bapak pulang ke Jakarta, saya menyiapkan tiket untuk pulang ke Jakarta dan ongkos Bapak saya yang tanggung dan sebagainya. Dan saudaraku, rupanya ketika seseorang mendapatkan jamahan Tuhan, yang lain-lainnya Tuhan ambil alih. Yang lainnya Tuhan bekerja. Yang penting apa? Kita tidak perlu membuat satu kekhawatiran dalam pikiran kita. Karena Tuhan hanya katakan, jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Tuhan menyiapkan semua. Yang penting kita seiring, yang penting kita sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan cara demikian, saya percaya kita semua yang ada dalam kultus ini mengalami terobosan-terobosan baru, mengalami satu kehidupan dibeningkan, grafiknya naik, bukan flat saja. Jadi hari ini Tuhan mau kita terlibat dalam proyek Tuhan, apakah lewat online, apakah on-site, tapi yang penting hati kita sudah diubahkan menjadi satu kehidupan yang baru. Kita berpikir, aku hidup bukan dilayani, tapi aku hidup untuk melayani dan memberikan segenap perhatianku hanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Aku belajar untuk menurutinya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Aku belajar untuk mentaatinya. Dengan cara demikian, maka hidup kita akan berbeda jauh daripada hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena kita sudah seiring dengan Tuhan. Kita mau belajar untuk memikul kuk yang Tuhan pasang. Dan kita terlibat dalam proyek Tuhan. Dari hal kecil sampai kepada hal-hal yang lebih dalam lagi. Kita selalu membangun hubungan, membangun relasi dengan Tuhan. Dengan cara demikian, maka kita betul-betul menjadi hamba Tuhan yang betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkati, inilah firman Tuhan yang sederhana dan singkat saya sampaikan, dan harapan bahwa kita semua
bisa menjadi hamba Tuhan sesuai dengan harapan Tuhan.